Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat serta salam ampunan Allah Subhanahu wa taala dicurahkan juga kepada keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang setia dan istiqomah di atas petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah, pendengar, pemirsa radio GIC juga GIC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa kembali membimbing Anda semua di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insya Allah kita akan sama-sama kaji dan pelajari kitab suci Al-Quran lewat terjemah dan tafsir, dan tentu saja tilawah ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi yang mulia ini insya Allah kita akan fokuskan tilawah dan terjemah kita di surat Al-An'am, ya. Alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan surat Al-Maidah, ya, yang berjumlah 120 ayat, ya. Tapi kita selesaikan sudah berapa pertemuan itu, ya. Banyak sekali, karena paling di setiap pertemuannya seperti ini hanya mampu kita mengkaji 2 atau 3 ayat, gitu ya. Nah, insya Allah di kesempatan pagi yang mulia ini kita akan mulai surat berikutnya, yaitu surat Al-An'am. Surat Al-An'am sendiri terdiri dari 165 ayat, ya. Dan yang akan menjadi fokus kita tentu saja di awal surat ini kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kita mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, insya Allah untuk tilawahnya, ya. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Silakan Anda bisa menyiapkan mushaf Al-Quran di tempat Anda masing-masing untuk menyimak dan mendengarkan, juga mengkoreksi tilawah yang akan saya bacakan pagi hari ini. Baik, menyingkat waktu kita akan mulai membacakan tilawah surat Al-An'am dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Alhamdulillah, demikian surat Al-An'am dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mudah-mudahan Allahu tabaraka wa ta'ala mencatatnya sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am terdiri dari 165 ayat. Ayat-ayatnya dikatakan oleh para ulama adalah makkiyah, yaitu surat-surat yang turun di periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para mufassirin seperti Al-Aufi wa Ikrimah wa Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, unzilat suratul An'am bi Makkah. Surat Al-An'am diturunkan di kota Mekkah, gitu ya.
Surat Al-An'am diturunkan di kota Mekkah. Al-Imam At-Tabrani rahimahullah juga menyampaikan sebuah riwayat yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, nazalat suratul an'ami bi Makkah lailan jumlatan wahidatan. Surat Al-An'am turun di kota Mekah satu malam full, ya, semalaman doang. Jumlatan wahidah, yaitu satu paket ini, surat ini gitu ya, dari ayat pertama sampai 165 turun langsung di satu malam dan turun di Mekah. Haulaha sab'una alfin malak yaj'aruna haulaha bitasbih. Dan ketika turun surat Al-An'am ini di suatu malam tersebut di kota Mekah, surat ini turun diiringi oleh 70.000 malaikat yang gaduh dengan suara-suara tasbih mereka. Jadi gaduh saking banyaknya, 70.000, sambil mereka bertasbih, sambil bertahmid, sambil memuji-muji Allah ketika menurunkan surat Al-An'am, ya, membawa atau surat Al-An'am, mengiringi surat Al-An'am turun, ya. Ada juga riwayat yang sampai kepada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat alayya suratul an'am jumlatan wahidatan wasi'uha sab'una alfan minal malaikati lahum jazilun bitasbihi wa tahmidi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-An'am turun kepadaku satu paket di suatu malam. Jadi satu surat langsung turun di satu malam kepada Rasulullah, gitu ya. Dan ia dibawa oleh 70.000 malaikat, yang mereka ini membuat kebisingan atau kegaduhan. Kebisingan dan kegaduhannya itu adalah bising tasbih dan tahmid mereka. Ya, para malaikat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, sambil mengiringi surat Al-An'am turun. Mereka sebanyak 70.000, ya iyalah, gaduh ya. Walaupun mungkin suaranya lirih pun akan terdengar gaduh gitu ya, berisik. Tapi riwayat-riwayat ini ya, kebanyakan riwayat-riwayat yang lemah dari sisi perawinya. Allahu a'lam bi as-shawab. Nah, ini surat Al-An'am, ya, 165 ayat, dan termasuk surat yang diturunkan di Mekkah. Ada beberapa riwayat yang mengatakan ada beberapa ayat di surat Al-An'am yang madaniyah, beberapa ayat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi
di setiap permulaan surat memang di dalam Al-Quran dimulai dari basmalah ya, kecuali satu surat saja, yaitu surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menjadikan kegelapan serta cahaya, akan tetapi orang-orang yang kafir mereka terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan mereka, ya'dilun, mereka menyekutukannya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, yaqulu Allahu ta'ala madihan nafsahul karimah wa hamidan laha ala khalqihi samawati wal ardi qararan li ibadihi. Di awal ayat yang mulia ini, di awal surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Memuji diri sendiri bagi makhluk, atau lebih khususnya bagi manusia gitu ya, adalah perbuatan yang tercela. Nggak boleh kita memuji diri kita sendiri, nggak bagus, nggak pantas gitu ya, tidak boleh. Wala tuzakki anfusakum, janganlah kalian mentazkiyah, mensucikan, memuji diri kalian sendiri. Wallahu a'lamu bimanittaqa, Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala maha berhak. Allah mau puji dirinya sendiri kek, mau sanjung dirinya sendiri kek gitu ya. Apa yang dilakukannya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepantasan. Karena memang Allah maha terpuji gitu ya. Dan pujian yang paling jujur, sahadah yang paling jujur ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita dipuji orang banyak, boleh jadi yang pertama pujian itu tulus dan pujian itu benar, cocok ada pada diri kita gitu ya, dipuji, kamu Masya Allah, kamu itu dermawan ya orangnya gitu ya misalnya gitu ya, tulus dan memang ada pada diri kita kedermawanan, pujian. Itu bisa jadi juga orang memuji kita tapi tidak ada pada diri kita kebenaran pujian tersebut. Kamu dermawan ya gitu, padahal diri kita pelit gitu misal, atau bakhil, tidak sesuai ya. Ini bahaya. Pujian dari orang kepada kita, kalau itu benar pujiannya, pantas memang kita atas pujian tersebut, sesuai pujiannya dengan apa yang pada diri kita, itu aja bahaya ya, itu aja bisa bahaya itu gitu ya. Apalagi pujian dikasih ke orang dan itu tidak pantas gitu ya,
Tidak ada kebenaran pujian tersebut pada diri orang tersebut. Nah, itu dusta gitu ya. Dan itu akan sangat membahaya sekali bagi orang yang dipuji tersebut. Ya. Adapun sebaliknya kalau kritik, celaan kalau disampaikan orang dan itu memang benar ada pada diri kita, kamu pelit banget sih gitu ya. Memang kita pelit gitu ya. Nah, itu bagus, koreksi supaya kita tahu gitu ya. Seperti itu. Kalau orang kritik kita, cela kita, dan celaan itu tidak hak, tidak pantas, kamu pelit padahal kita dermawan gitu ya. Kok kamu pelit sih padahal dia dermawan gitu. Maka itu kan celaan yang dusta gitu ya. Maka itu juga bagus ya, karena dosa kita akan dilimpahkan kepada orang tersebut gitu. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dan berhak untuk dipuji, dan yang paling pantas, paling jujur pujian adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tidak akan memuji hambanya kecuali memang pantas gitu. Nah, memberikan kesaksian kepada hambanya kecuali memang pantas. Nah, di sini Allah memuji dirinya sendiri yang maha mulia. Ya. Menyanjungnya, memujinya atas kudrahnya yang maha besar, yaitu menciptakan langit dan bumi sebagai tempat menetap para hamba-hambanya. Ya. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nura manfaatan li ibadihi fi lailihim wa naharihim. Dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebesaran kudrahnya. Dia menciptakan kegelapan dan cahaya juga sebagai kemanfaatan untuk hamba-hambanya di malam hari mereka dan siang hari mereka. Fajama'a lafdhadh dhulumati wa wahada lafdhan nuri likaunihi asyrafun. Di dalam ayat ini kita lihat bayan atau tata bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz zulumat dengan bentuk plural atau jamak. Zulmun, gelap artinya. Satu, mufrad, single gitu ya. Kalimat mufrad namanya. Isim mufrad. Lafzun. Dua, zulmun ya. Kalau dua, zulmani. Kalau banyak, zulumatun. Jamak, mu'annas salim. Nah, di dalam ayat ini Al-Quran menggunakan lafaz jamak untuk zulumat dan menggunakan lafaz mufrad untuk nur gitu ya. Bukan anwar. Wa ja'ala dhulumati wal anwara misalnya seperti itu. Karena jamaknya nur adalah anwar. Tapi dhulumat dibuat jamak dan nur dibuat mufrad. Ya. Kenapa ya? Tentu kalau para mufassirin akan menggali ya. Dalam segi tata bahasa saja pasti ada hikmahnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat sesuatu abath, yaitu sia-sia atau senda gurau belaka atau iseng enggak sengaja. Tapi ada maksudnya. Ada maksudnya. Ya, di antara maksud-maksudnya bisa kita ketahui dengan akal dan ilmu yang kita miliki. Di antara yang lainnya juga ya bisa jadi tidak kita ketahui gitu ya maksudnya.
Nah, kalau di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, kenapa zulumat itu lafadznya jamak dan nur itu lafadznya mufrad? Karena likaunihi asyrafun. Karena nur itu kedudukannya lebih mulia daripada zulumat, gitu ya. Jadi digunakan lafadz ini. Digunakan lafadz ini dalam bentuk mufrad katanya. Kalau di dalam tafsir Imam Asy-Syaukani juga dibahas tentang kenapa zulumat itu jamak dan nur itu mufrad, digunakan lafadz atau isim mufrad, karena kalau beliau mengatakan li'annahu aslun, gitu ya, karena nur itu asalnya cahaya, asalnya terang, gitu ya. Nanti kalau datang satu gelap jadi agak redup cahayanya, kalau ditambah 2 gelap redup lagi, tambah 3 gelap, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk jadi hilang cahayanya, gitu. Jadi aslinya terang, gitu ya, kalau menurut tafsir dari Imam Asy-Syaukani seperti itu. Ya. Dan juga di tafsir beliau juga disinggung tentang di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jauhar dan menciptakan arad. Menciptakan jauhar itu esensi dalam filsafat, ya. Jangan belajar filsafat bingung pembahasannya. Ada pembahasan istilah tentang esensi, substansi, arad itu aksiden, gitu ya. Apa itu dibahas, saya juga kadang-kadang ngejelimet bahas filsafat seperti itu, ya, kayak buang-buang waktu gitu. Nah, tapi disinggung oleh Imam Asy-Syaukani di dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan jauhar dan arad, yaitu esensi dan aksiden. Lalu dalam filsafat itu esensi gitu yang ada bentuknya seperti bumi, gitu ya. Di sini kan bumi, langit itu namanya esensi, gitu ya. Kalau arad atau aksiden itu yaitu sesuatu yang memang butuh sesuatu yang lain untuk menampakkan esensinya, yaitu seperti warna, gitu ya. Putih, kuning. Putih apa sih putih? Ya, putih bisa kita kenal kalau kita lihat buku warnanya putih atau kertas warnanya putih. Nah, yang dimaksud oleh Imam Asy-Syaukani esensi di sini adalah langit dan bumi. Itu esensi, materi ada, gitu ya. Langit itu kelihatan, langit ada bentuknya, bumi, gitu ya. Dan yang dimaksud dengan arad aksiden adalah zulumat wan nur, cahaya dan kegelapan. Cahaya dan kegelapan itu bukan jauhar, bukan esensi, tapi arad atau aksiden kalau dalam bahasa filsafat, gitu ya. Dan beliau menjelaskan li'annal jauhar la yastagni minal arad, karena esensi itu tidak bisa dilepaskan dari aksiden, gitu ya. Jadi kalau buku pasti ada warnanya apa? Putih, kuning, bentuknya apa? Tebal, tipis, gitu ya. Nah, kalau mungkin bahasa sederhananya sifat, ya, gitu ya. Tapi dibahas di filsafat itu kok muter-muter, ya. Esensi, substansi, aksiden, substansi non formal, substansi apalah banyak, gitu ya. Nah, memang dijelaskan di sini Allah menciptakan langit dan bumi itu yang bentuknya fisik, dan juga Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Gelap kan fisiknya nggak ada, gitu, tapi maknanya kita ketahui gelap itu ya kalau
tidak ada cahaya itulah gelap gitu ya. Atau terang itu ya ketika sesuatu mata kita bisa melihat sesuatu gitu ya, cahaya gitu. Nah, semua itu nyiptain Allah Subhanahu wa taala. Semua di alam ini yang nyiptain Allah. Dari yang kita sebut esensi atau makna atau aksiden itu yang ciptain Allah Subhanahu wa taala. Gelap, terang, putih, biru gitu ya misalnya. Apalagi ya sifat-sifat yang lainnya. Nah, di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan menjadikan gelap dan cahaya untuk hamba-hambanya. Dan semua itu diberikan kepada hamba-hambanya merupakan bentuk karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemaslahatan dan kemanfaatan untuk mereka. Ya. Akan tetapi bersama ini semua, yaitu bersama kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan, keagungannya yang telah menciptakan langit dan bumi, gelap dan cahaya. Bersama itu semua, sebagian hamba-hambanya menyekutukannya, tidak menjadikan satu-satunya sebagai Tuhan yang disembah oleh mereka. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ay ma'a hadza kullihi kafara bihi ba'du ibadihi wa ja'alu lahu syarikan wa adalan wattakhadhu lahu sahibatan wa waladan. Ta'ala Allahu azza wa jalla an dzalika uluwan kabiran. Ya. Allah Maha terpuji, Dia yang menciptakan langit dan bumi, tempat menetap bagi hamba-hambanya, menjadikan malam dan siang, menjadikan gelap dan terang, gelap dan cahaya untuk hamba-hambanya, ya, bagi kemaslahatan mereka. Dibuat gelap oleh Allah agar bisa mereka lebih tenang jiwanya dalam tidur mereka. Coba kalau terang melulu, siang melulu, nggak ada malamnya gitu ya, kan nggak kebayang kita gitu. Akan tetapi atas nikmat-nikmat yang begitu besar tersebut, sebagian hamba-hambanya kufur terhadapnya, kufur terhadap nikmat-nikmatnya, ya, menyekutukannya dengan selainnya, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi rabbihim ya'dilun. Kan tetapi orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, yaitu menyekutukan, ya. Ya, diriwayatkan oleh para mufassirin makna ya'dilun yaitu yusyrikun, ya. Dan diantara makna adil juga adalah menyamakan, ya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, mereka menyamakan dengan yang lainnya, yaitu ya maknanya disekutukan juga, yaitu disamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makhluk-makhluknya. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa huwallazi khalaqakum min tinin, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari tanah, yakni abahum Adam. Itu yang dimaksud menciptakan kalian dari tanah adalah Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa makna. Makna yang pertama yang dimaksud di sini yang diciptakan dari tanah yaitu Adam. Menciptakan kalian dari tanah. Padahal kita diciptakan bukan dari tanah kan? Kita kan diciptakan dari ibu kita sama bapak kita gitu ya. Sebelumnya ya mungkin kalau kita mau telusuri terus ya, yang paling jauh yaitu bahwasanya kita dari air mani gitu ya. Sebagaimana dalil-dalil yang lainnya dari air mani gitu, bukan dari tanah kita. Kok di sini disebut dari Adam? Ini majaz. Majaz alaqahnya makana. Majaz yang hubungannya adalah yaitu dulunya kalian itu dari tanah, yaitu kalian kan asal muasalah dari Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah gitu ya. Diciptakan dari tanah. Ya, tidak lewat ayah dan ibu, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Jadi dulunya majaz yang hubungannya itu dulunya kita itu adalah diciptakan dari tanah, yaitu dari Nabi Adam gitu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir juga seperti itu, yakni abahum Adam alladzi huwa asluhum wa minhu kharaju fantasharu fil masyariqi wal magharib. Ya. Yang dimaksud di sini dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, yaitu yang menciptakan kalian itu dari Nabi Adam, dan dari Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Dialah asal muasal kalian. Kemudian barulah beranak pinak dari Nabi Adam itu manusia yang banyak ya, yang kemudian menyebar di seluruh timur dan barat bumi ini gitu ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya kita diciptakan dari tanah, yaitu intinya kita memang dari tanah, bukan kita dari air mani. Ya, air mani dari mana gitu ya sumbernya? Air mani dari mana ya? Ya dari makanan yang kita makan lah. Ya kan, karena semua darah ini kan diproses oleh tubuh kita dari makanan yang kita makan. Lah makanan dari mana? Makanan dari mana ya? Makanan ya dari tanah semuanya asalnya gitu. Nah, jadi di situ maksudnya juga bahwasanya kita diciptakan dari tanah, itu asal muasalnya ya. Kita ini dari tanah karena kita makannya itu sumbernya sebenarnya dari tanah. Ya, sayur kita makan dari mana itu? Dari tanah. Gitu ya. Kita nggak makan sayur kok, makan kambing. Ya kambing makannya apa? Makannya rumput. Rumput dari mana gitu ya? Dari tanah gitu ya. Jadi kalau ditelusuri ujung-ujungnya ke tanah juga, karena sumber makanan asalnya dari tanah, seperti itu. Nah, Allah lah yang menciptakan kita, dan kita diciptakan dari tanah. Tsumma qada ajala. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mengkodokkan, kodok, ya, ajal, yaitu waktu di mana batas dari setiap manusia hidup di dunia ini, ajal. Bagaimana yang kita ketahui bahwa dalam rangka mengimani ya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani tentang qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan.
ada 4 hal yang mungkin akan membantu kita untuk mengimani qada dan qadar. Yang pertama, kalau dilihat dari sisi waktu penetapan gitu ya, bisa dibagi 4 takdir itu. Yang pertama, takdir azali, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan manusia, kehidupan alam semesta ini dari A sampai Z gitu ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman azali. Ya. Kapan itu zaman azali? Zaman sebelum segala sesuatu diciptakan. Dikatakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Ya Allah menciptakan pena, kemudian diperintahkan untuk mencatat takdir gitu ya. Nah, ini takdir ajali. Kemudian berikutnya ya, takdir induknya itu takdir ajali. Ya. Yaitu takdir umuri. Yaitu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini khusus, bukan takdir yang lain-lainnya, tapi akan berkaitan dengan takdir yang lainnya, yaitu takdir khusus kepada manusia. Ketika manusia di dalam perut ibunya ketika berumur 4 bulan. Ya. Ketetapannya sudah ada di ajali sana, yaitu di semenjak zaman azali sudah ditetapkan. Tapi kemudian ditetapkan lagi ketika berumur 4 bulan di dalam perut ibu kita. Yaitu mungkin penegasan aja gitu ya. Penegasan dari ketetapan sebelumnya. Yaitu hadis Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik thumma yakunu alaqatan mithlu dzalik. Sesungguhnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari berbentuk nutfah, air mani. Kemudian 40 hari berbentuk mudghah, kemudian 40 hari berbentuk alaqah gitu ya. Thumma kemudian yursalu alaihil malak, diutus kepadanya malaikat. Ya. Fayu'maru bikatbi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan malaikat itu untuk mencatat 4 hal. Ya, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun amsaidun. Ya, ketika umur 4 bulan ya 120 hari ditetapkan, diutus malaikat ke janin tersebut untuk menetapkan 4 hal. Rezeki, ajal, amal, dan kedudukan kita nanti di akhirat, apakah bahagia di surga atau sengsara di neraka. Ya. Nah, salah satunya tadi ajal. Waktu di sini katakan tsumma qada ajala. Ya. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalmu gitu ya. Ajalnya, ajal mereka. Itu mereka siapa tadi? Kalian, ajal kalian. Tadi kan Allah katakan di sini huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian mintin, dari tanah. Tsumma qada ajala. Kemudian dia telah tetapkan ajalnya. Ya, telah menetapkan ajal kalian. Ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada saat itu kita sudah ditetapkan ajalnya. Gitu ya. Nah, ini ajal yang pertama. Ajal yang pertama ini para mufassirin mengatakan ajal yang disebutkan di sini adalah
kematian. Ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Tsumma qada ajalan," yakni al-maut. Yaitu kemudian ditetapkan ajal kalian, yaitu kematian kalian. Ya. Karena nanti ada dua nih. Wa ajalun musamma indahu. Dan adapun ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal musamma, ajal tertentu, ya, indahu, ada di sisinya. Adapun ajal tertentu ada di sisinya. Jadi ada dua nih. Ada ajal, ada ajalun musamma di sini ya. Ya. Ada ajal, ada ajalun musamma. Kalau ajal pertama ini adalah ajal kedua ini adalah ajal yang sebelumnya, pasti ajal yang kedua ini kalau secara tata bahasa dikasih alif lam. Ya. Dikasih alif lam. Wal ajalul musamma, maka maknanya dan ajal yang telah ditentukan, yaitu ajal yang tadi kematian. Tapi di sini nggak dikasih alif lam, dibiarkan nakiroh, maka ajal yang pertama dan ajal kedua ini berbeda. Ya. Ajal yang pertama dan ajal kedua ini di dalam ayat ini berbeda ya. Walladzi khalaqakum min tin, dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian dia telah menetapkan, menentukan ajalmu. Wa ajalun musamma indahu, dan ajal yang sudah ditentukan ada di sisinya. Ajal yang sudah ditentukan di sini apa itu? Ada yang mengatakan wa ajalun musamma indahu huwa ma baina ayyamuta ila ayyub'atsu. Itu ajal itu kan artinya waktu gitu ya. Ajal antara setelah dia mati sampai hari kebangkitan. Ya. Ajal yang pertama adalah tentang kehidupan dia. Ya. Tsumma qada ajala. Kemudian Allah menetapkan waktumu, yaitu waktu kehidupanmu. Kapan kamu matinya? Kapan kamu kan udah diciptakan oleh Allah, ditetapkan waktu kamu sampai kapan kamu mati. Itu ajal kamu yang pertama. Gitu ya. Wa ajalun musamma, dan adapun ajal yang sudah ditentukan, yaitu antara setelah kamu mati sampai berdirinya hari kiamat, itu waktu yang mungkin saja sangat panjang sekali, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, karena ada di sisinya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, ya. Tsumma antum tamtarun. Namun demikian kamu masih meragukannya, gitu ya. Nah, banyak tafsiran, ada yang dibalik-balik. Yang pertama, ada yang mengatakan tsumma qada ajala, ajal yang pertama disebutkan di dalam ayat ini maksudnya adalah umur dunia, gitu ya. Ajal yang kedua adalah ajal kehidupan umur manusia dan seterusnya. Ya. Nah, tapi yang walaupun dibalik-balik ya tentu saja maknanya sama, bahwasanya kita semua ini kan menunggu waktu, gitu ya. Menunggu ajal. Kita ini punya dua ajal. Ya. Ajal secara khusus buat kita, atau ya kita sebut hari kiamat. Hari kiamat itu kan ada dua. Kiamat khusus bagi kita, hari akhir bagi kita, yaitu saat kita mati itu ya, waktu kita itu. Ya. Tapi apakah semua kita mati semuanya mati? Ya, semuanya masih berjalan. Dunia masih berjalan seperti biasa. Ya. Tapi ada waktu juga, ajal buat dunia. Apa itu ya? Hari kiamat, seperti itu ya. Nah, jadi memang ada dua ajal. Ajal kita masing-masing dan ajalnya dunia ini, gitu ya. Ajalnya alam semesta ini, gitu ya.
Dan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita diciptakan, bahkan semenjak sebelum kita diciptakan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya, yaitu takdirul ajalil khas wa wa umru kulli insanin wa takdirul ajalil am wa huwa umrud dunya bikamaliha. Yaitu takdir ajal itu ada dua, ada takdir ajal yang khusus. Takdir ajal khusus itu adalah umur setiap manusia, dan takdir ajal umum yaitu takdir yang berkaitan dengan umur dunia ini, gitu ya. Umur dunia ini. Tapi poin pentingnya bahwa dengan seluruh ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, di antara hamba-hamba Allah ada juga yang masih meragukannya, ya. Tsumma antum tamtarun, ya. Kemudian kalian meragukannya, menyangsikannya, yaitu masalah apa? Dikatakan di sini fi amris sa'ah, yaitu disangsikan tentang adanya hari kiamat. Kalau tentang ajal yang pertama, yaitu ajal manusia, nggak ada yang menyangsikannya, ya. Bahwa setiap kita pasti mati, semua orang tahu, gitu ya. Mau yang ateis, mau yang mukmin, mau yang kafir, mau yang musyrik, mau yang, semua orang tahu dan yakin bahwa dia pasti akan mati. Ya, dia pasti akan menemui ajalnya masing-masing. Tapi tidak dengan ajal yang kedua, yaitu tentang umur dunia, tentang hari akhir, gitu ya. Tidak semua orang mengimaninya, gitu ya. Tidak semua orang mengimaninya. Ada nggak sih sebenarnya hari akhir? Ini dunia berjalan begitu aja, emang apa diatur nanti ada waktu selesainya? Seperti itu, ya. Nah, sebagian orang tidak mengimaninya adanya hari akhir, ya. Tidak beriman adanya hari kiamat, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Dimanapun di seluruh penjuru alam semesta ini, hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah dan diibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau di bumi, di langit, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya di bumi saja. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia Allah mengetahui rahasia kalian dan yang tampak dari kalian. Wa ya'lamu, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian nyatakan, ya. Apa yang kalian lakukan. Wa ya'lamu ma taksibun, apa yang kalian kerjakan. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ikhtalafa mufassiru hadhil ayah ala aqwalin ba'da ittifaqihim ala inkari qaulil jahmiyatil awal alqailina bi annahu ta'ala an qaulihim uluwan kabira fi kulli makanin. Nah, ini tentang masalah tempat.
para mufassir berselisih pendapat tentang ayat ini. Setelah mereka sepakat mengingkari perkataan Jahmiyah, ya, Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, di semua tempat. Na'udzubillah, ini masih banyak kita yang enggak mengerti. Allah di mana? Allah ada di mana-mana. La ilaha illallah. Kok Allah ada di mana-mana? Allah enggak ada di mana. Allah ada di mana-mana harus ditafsirkan, ditanya lagi. Kamu bilang Allah ada di mana-mana. Allah ada di tempat sampah begitu. Allah ada di WC. La ilaha illallah. Ya. Bukan maksud saya Allah ilmunya, pengetahuannya ada di mana-mana. Yaitu Allah mengawasi hambanya, ya, pengetahuannya ada di mana-mana. Kita tidak akan pernah luput dari pengetahuan Allah, dari ilmu Allah. Ilmu dan pengetahuannya ada dimanapun. Ya, kita tidak bisa sembunyi. Kalau begitu kamu benar berarti. Tapi kalau kamu bilang Allah di mana? Allah ada di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya zat Allah ada di mana-mana. Kamu Jahmiyah, sesat, itu tidak boleh, gitu ya. Itu perkataan Jahmiyah, enggak boleh kita bicara seperti itu. Allah ada di mana-mana, yaitu zatnya, tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Ya, di arsy, gitu ya. Di atas arsy, bukan di arsy, bukan nempel atau nyender di arsy, di atas arsy, gitu ya. Nah, dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya, para mufassirin tentang ayat ini berselisih pendapat. Yang sebelumnya sudah sepakat mereka semua mengingkari perkataannya, yaitu Jahmiyah. Jahmiyah berkata, ya, bi annahu fi kulli makanin. Allah ada di semua tempat. Allah ada di mana-mana. Gitu ya. Yaitu yang maksudnya mereka itu Allah di mana-mana bukan ilmunya, tapi zat Allah ada di mana-mana. Ini enggak ada Ahlus Sunnah menyatakan hal seperti itu, ya. Haitsu hamalu al-ayah ala dzalika. Nah, dari mana Jahmiyah? Jahmiyah juga enggak sembarangan meyakini hal tersebut. Jahmiyah juga berdasarkan ayat ini. Mereka memahami ayat ini Allah ada di mana-mana karena Allah berfirman wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah di langit dan di bumi. Berarti Allah ada di langit dan Allah ada di bumi juga. Gitu ya. Allah ada di langit dan Allah ada di bumi. Enggak masuk logika kita begitu ya. Nah, itu enggak boleh. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan Jahmiyah, gitu ya. Fal ashah minal aqwal, dan yang paling sahih daripada pendapat-pendapat ini adalah annahul mad'ullaha fis samawati wa fil ardi ay ya'buduhu wa yuwahiduhu wa yukirru lahu bil ilahiyah man fis samawati wa man fil ardi. Yaitu yang benar maksud dari ayat ini adalah wa wallahu fis samawati wal ardi, dan dialah Allah di langit dan di bumi. Yaitu di langit dan di bumi hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang disembah, yang diibadahi, yang diminta, yang diseru di dalam doa-doa dan salat-salat hamba-hambanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluk yang ada di langit, ya, makhluk yang ada di langit, ada makhluk nggak ada, banyak di langit, para malaikat. Selain malaikat nggak tahu, Allahu a'lam. Ya, seperti yang kemarin kita singgung, premi paradoks. Ya, secara logika, memang secara logika coba pikirin. Masa sih kok cuman kita doang yang ada di bumi ini? Masa di planet lain itu nggak ada kehidupan? Gitu ya. Cara logika itu
premi paradoks asalnya seperti itu. Kok masa sih di langit yang begitu luasnya, bumi ini kecil, sono lebih luas lagi, di sana masa nggak ada kehidupan gitu ya. Itu premi paradoks. Tapi kalau kita merujuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran, memang selalu disebutkan bumi gitu, yang dijadikan tempat manusia itu adalah bumi ya, seperti itu. Nah, jadi semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi ya menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menyeru, memanggil, meminta kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah di langit dan di bumi. Ya. Di langit hanya satu Tuhan yang disembah oleh makhluk yang ada di sana, yaitu Allah. Di bumi juga hanya satu Tuhan yang disembah oleh seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang kedua, annal murad annahu Allah alladzi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, pendapat yang kedua yang dimaksud adalah wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, dan dialah Allah di langit dan di bumi, yaitu dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi gitu ya. Olehnya setelahnya kemudian disinggung ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dia mengetahui yang kalian rahasiakan dan yang kalian tampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia juga mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini berkaitan dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia Allah mengetahui segala sesuatu di langit dan di bumi. Gitu ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, gitu ya. Dan ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini ya lebih melihat dari sisi susunan kalimat. Wa huwallahu fis samawati. Dialah Allah di langit. Harusnya ada waqaf di situ. Waqafnya waqaf sempurna. Ya. Jadi mungkin ada riwayat Al-Quran ya, bisa saja kita temui, dan ini adalah ikhtiarnya Ibnu Jarir ya. Ada wakofnya di setelah kalimat samawati ya. Wa huwallahu fis samawati. Ada wakof. Wakofnya wakof yang nggak boleh nyambung. Bentuknya apa kalau wakof itu? Yang qaf mim gitu ya, bentuknya yang mim ya, yaitu mamnu disambung gitu. Waqaf tam namanya gitu. Jadi berhenti di situ. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Nah, baru disambung lagi. Tapi kalau mushaf kita, mushaf Utsmani, waqafnya itu ada setelah setelah kalimat fil ardi gitu ya. Dan wakofnya juga wakof ikhtiari itu ya, yang di situ lambangnya adalah sod dan lam dan ya, yaitu yang artinya wasol aula, disambung lebih utama daripada wakof ya. Kalau ada wakof setelah samawati, maka maknanya adalah dan dialah Allah yang ada di langit. Betul, memang Allah ada di langit. Wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan di bumi Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan, dan dia Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Nah, jadi ada 3 pendapat di sini ya tentang ayat ini gitu ya.
wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dan dialah Allah yang di langit dan di bumi, yaitu dialah Allah yang mengetahui langit dan bumi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan dialah Allah yang di langit dan di bumi. Maksudnya dialah Allah yang disembah oleh seluruh makhluk baik di langit maupun di bumi. Pendapat yang ketiga, kita butuh bantuan wakaf. Dialah Allah yang di langit. Dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di bumi, gitu ya. Seperti itu. Dan ketiga pendapat ini tentu boleh, gitu ya. Karena sesuai dengan akal, sesuai dengan dalil syar'i juga. Pendapat yang salah adalah wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, seperti yang dipahami oleh Jahmiyah, dan dialah Allah yang di langit dan di bumi. Yaitu Allah ada di langit, Allah juga ada di bumi. Allah ada di mana-mana. Allah ada nggak di bumi? Nah, ini pertanyaan bahaya sekali, karena salah menjawab kita bisa bahaya ke akidah kita. Allah ada nggak di bumi, gitu ya? Allah ada di langit, ikhwan, ya, kaum muslimin dan muslimat. Allah tidak ada di mana-mana. Ini harus jadi akidah kita. Jangan ragu kita mengucapkan Allah ada di mana? Allah ada di langit. Allah ada di langit. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya. Allah bukan ada di mana-mana, tapi pengetahuannya, ilmunya yang ada di mana-mana. Apakah Allah ada di bumi? Allah tidak ada di bumi, tapi Allah mengetahui apa yang ada di bumi, gitu ya. Seperti itu. Allah ada di langit. Salah kalau kita meyakini Allah ada Allah nggak di bumi. Kalau yang dimaksud Allah ada, ya Allah ada, gitu ya. Tapi Allah apakah bertempat di bumi? Allah tidak di bumi. Allah ada di langit. Ya. Nah, jangan dipikirkan. Kalau ada waswas dari setan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini kita baru sampai ayat yang ke-3 ya. Tapi waktu sudah berlalu cukup lama sekali. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita petik dan bisa kita peroleh dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Beberapa faidah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini memuji dirinya sendiri, dan itu hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pantas bagi Allah karena Allah Maha terpuji, dan tidak ada persaksian yang paling benar, jujur, kecuali persaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pujian yang paling pantas kecuali pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah puji dirinya atas penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, gelap dan cahaya untuk hamba-hambanya. Akan tetapi sebagian hamba-hambanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dia Allah juga yang menciptakan kita semua, dan telah menentukan ajal kita, dan telah menentukan ajal daripada umur kehidupan dunia ini. Tapi sebagian manusia masih meragukan tentang adanya hari akhir, gitu ya. Nah, penting bagi kita semua keimanan kita, ya, bahwa dialah Allah yang satu-satunya yang berhak kita ibadahi, karena dialah yang menciptakan kita, yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini untuk kehidupan kita. Maka dialah hanya satu-satunya Allah yang kita ibadahi, tidak ada yang lainnya. Itu ya. Kemudian faedah yang terakhir tadi berkaitan tentang di mana Allah ada di langit, gitu ya.
Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan banyak bermanfaat dari apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Demikian akhirnya kita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.